Oke, kita mau melakukan penjumlahan dua vektor dengan metode komponen vektor. Di sini ada vektor F dan Q besarnya 20 dan 40 dengan sudutnya kita misalkan ya berapa? Tetanya kita buat 60 aja. Dan alfanya 30 derajat. Oke. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Gini. F dan F tadi kita udah buat metode komponen vektornya F dan Fx dan Fy. R begitupun hasil dari penjumlahan dua vektor F dan Q, maka juga punya komponen vektor Rx dengan Ry. Maka Rx itu adalah penjumlahan dari vektor Fx dan vektor Qx. Nah, jadi mau itu 2, 3, 4 vektor gitu ya. Jumlahkan semua vektor-vektor itu pada komponen vektor yang sama. Kalau 3 vektor gimana? Bisa ada vektor n juga ya. Ya udah, berarti tambah nx gitu. N-nya gimana? Sama. Nah, gimana terusnya menghitung cari qx-nya? Sama, caranya sama kayak fx gitu ya. Kita buat garis putus-putus ke sumbu x. Nah, ini adalah komponen vektor qx. Komponen vektor q gimana? Gambarnya putus ke sumbu y. Kemudian inilah vektor sumbu q-nya. Kemudian kalau hitung itu secara gambar, kalau secara hitung-hitungan kita lihat gitu ya, fx itu apa? Tadi udah dihitung, ternyata dia adalah f cos theta ditambah q-nya gimana? Cos theta juga nggak? Iya, cos theta juga. Cos alpha. Kenapa? Lihat, ini kan alpha, ini sudutnya, ini samping, ingin yang nilai yang ini ketahui, ini miring-miring, bagi samping masih cos. Ya udah. Dan diingat, ini ada di kuadran satu, 2, 3, dan 4. Maka F berapa? 20 dikali cos 60 ditambah 40 cos 30. Negatif positif. Positif. Kenapa? Origin tan cos. Di kuadran 4 nilai cos itu positif. Maka nilai ini pun positif. 20 kali cos 60 berapa? Cos 60 masih ingat? Sudut istimewa setengah ditambah 40 dikali gede banget ya. Oleh 0,087. Berarti 10 ditambah berapa? 40 kali 57. 34,8. 34,8. Maka totalnya adalah 44,8. Terus R-nya gimana? Sama aja. R-nya tadi kita ngitung gimana sih? Fx itu kan eh, R itu kan VF tambah Q. Maka kalau R ya komponen vektor-vektor penjumlahan di komponen vektor Y. Maka ini FY ditambah QY. Kalau ada 3 vektor, ya nanti sama. Tadi kan N ya. Tadi NX, maka ini NY gitu kan. Karena ini ada cuma 2 vektor aja dicontohkan, ya udah. F-nya berapa? F sin theta. Ditambah, suka bikin. Q kali sin theta. Ingat, tetanya positif negatif di sini nih. Nih, negatif. Kenapa? All sin tan cos. Cos doang yang positif. Kalau sinus, negatif. Ya udah, masukin angka-angkanya. Masukin angka-angkanya. 20 kali sin 30. 30. 60 ditambah 40 negatif sin dari 30. Berapa? Ini apa ya? Sorry. Berapa sin 30?
Sin 60, sin 60 itu setengah akar 3, 0,87. Berarti sama ya, 17,4 ditambah 40 kali setengah. Biar nggak bingung pakai ini. 0, wish, 0,87 ditambah 40 kali negatif setengah. Sama dengan 17,4 kalkulator ya. Ya. Positif kali negatif, positif negatif ya. 40 bagi minus setengah, minus 2, berarti minus 2,6. Ini adalah besar dari RY. Kemudian nyari RY gimana? Nah, kalau kita lihat nih secara gambar, ya, penjumlahan Rx itu adalah penjumlahan Fx ditambah Gx. Kalau kita pakai gambar kan penjumlahan itu kayak gini kan. Terus gitu. Maka yang mana Rx-nya? Masih ingat? Secara gambar, caranya ini tarik dari ujung ketemu sampai ujung vektor ke 2. Inilah Rx. Gitu. Kalau R-nya gimana? Sama. Kalau R-nya, kamu vektor pertama, ujung panah vektor pertama, kamu lanjutkan ke vektor kedua, hasilnya adalah dari ujung awal, dari pangkal panah vektor pertama ke ujung panah vektor kedua. Inilah R. Ya, kalau misalkan kita gambarkan cara lebih bagus ya vektornya, ya gitu ya, kita gambarkan. Nah, R itu besarnya segimana? Kita gambarkan sepanjang yang sama. Gitu. Anggaplah lurus ya. Kemudian RY ini kita buat juga. Nah, maka RX-nya, ini RX, ini RY, maka vektornya adalah, gimana pakai metode jajar genjang? Bisa nggak? Bisa dong, kamu buat lagi vektor bayangan di ujung-ujung panah yang berlawanan, tapi pakai garis putus-putus gitu ya. Begitupun yang RY, yang RX kita buat. Nah, maka pertemuan antara ujung-ujung panah ini dengan ujung pangkal dengan ujung panah, itulah dia R-nya, resultan dari RX dan RY. Oke, ini R. Besarnya berapa? Lihat, ini kayak bentuk segitiga. Berarti apa? Pythagoras. Lupa nggak? Ingat nggak? Rumus Pythagoras. Apa perlu diingetin lagi? Ini R, ini R, Y. Berarti kan ini R, ini R, Y, ini RX. Ini kan sama ya, RX juga. Maka apa? Itu ini tetanya ya. Tapi biasanya kalau vektor pasti selain ditanya besar juga dia ditanya arahnya berapa sih dari sumbu X positif biasanya gitu. Kemudian maka kalau ini Pythagoras ada segitiga kayak gini. Ini C, ini A, ini B. Berarti C itu panjangnya bisa kita cari dengan mengkuadratkan kesemuanya dengan dimana C kuadrat adalah penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat. Begitupun nilai R gitu kan. R kuadrat sama dengan Rx kuadrat ditambah RY kuadrat. Menghilangkan R-nya berarti diakarkan jumlahan ini ya. Masukkan angka-angkanya. Ini mah gampang ya, udah matematis ibu serahkan ke masing-masing penghitungan kalian. Rumit segini nggak ulangan? Nggak akan ya. Minus 2,6. Sedangkan dihitung, kalau mencari besarnya gimana? Ingat, kita tahu nilai R X, terus nilai R Y. Berarti apa? Samping
Depan miring. Depan miring apa sih? Tangan. Ini kenapa teta lagi ya? Kita ganti lah beta gitu ya. Tangan beta sama dengan apa depan? RY dibagi RX. RY apa? Negatif 2,6. Sesuai ya dengan gambar penjumlahan vektornya juga. Kalau kita nggak gambar vektornya sesuai dengan apa perhitungan skala ataupun misalkan yang ini 20 berarti ini 20 kalinya gitu kan. Akhirnya RX-nya kan ke bawah ya, sesuai dengan nilainya juga dan sesuai dengan gambar yang kita buat. Nah, akhirnya ini kita mulai nyarinya 4,8. Ternyata tangan beta hasilnya adalah misal, oh udah ketemu negatif 0,06 gitu. Dari betanya itu kan pakai kalkulator ya, tangan pangkat min 1 atau arkes tangan dari minus 0,05. Udah sampai sini juga nggak apa-apa. Beres. Yang penting ketemu nilainya. Tadi ya diingetin kalau 3 sudut ya sama aja. Tinggal tambahkan aja jumlah, uh, tambahkan lagi vektor-vektornya di masing-masing vektor komponen. Untuk Rx dan R-nya masih sama hitungan.